Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-7 mengenai teknologi jaringan telekomunikasi. Telekomunikasi sendiri merupakan pertukaran informasi yang di dalamnya bisa dalam bentuk apapun, contohnya bisa suara, data, teks, gambar, audio, ataupun video tanpa mempertimbangkan sebuah jarak. Ini adalah tren dalam sebuah komunikasi bisnis. Ada tren industri, teknologi, serta aplikasi. Pada tren industri sendiri, pasar yang dimonopoli oleh pemerintah beralih ke pasar yang dipenuhi dengan pemasok yang bersaing ketat. Untuk penawaran jasa telekomunikasi, mulai dari jasa telepon lokal serta global sampai saluran satelit, telekomunikasi, radio bergerak, TV kabel, jasa telepon seluler ataupun akses internet. Dengan ini pertumbuhan yang pesat dari internet dan World Wide Web menimbulkan berbagai produk, jasa serta penyedia telekomunikasi, sehingga perusahaan meningkatkan penggunaan internet dan web untuk kerjasama dalam perdagangan secara elektronik. Ini merupakan spektrum jasa berbasis telekomunikasi, mulai dari kategori hiburan, transaksi informasi maupun komunikasi. Untuk hiburan sendiri contohnya ada siaran televisi, permainan video, belanja melalui katalog video, dan sebagainya. Untuk transaksi informasi sendiri bisa berupa belajar jarak jauh, jasa multimedia, jaringan, jasa transaksi, dan sebagainya. Untuk komunikasi bisa berupa akses nirkabel, sistem BCS, ataupun seluler. Selanjutnya adalah tren teknologi. Perubahan yang cepat dari teknologi analog ke teknologi digital mengakibatkan yang pertama yaitu kecepatan sebuah transmisi yang secara signifikan lebih besar. Yang kedua adalah pergerakan informasi yang dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian yang ketiga bisa ekonomi yang lebih besar. Dan yang keempat adalah tingkat kesalahan yang lebih rendah dari teknologi analognya. Untuk perubahan dari ketergantungan pada media berbasis kawat tembaga dan sistem penerimaan gelombang pendek berbasis tanah ke jalur serat optik dan seluler, BCS, satelit komunikasi, serta teknologi nirkabel lainnya. Untuk tren aplikasi, saat ini jaringan telekomunikasi memainkan peran penting dan meluas dalam proses e-bisnis berbasis web e-commerce, kerjasama perusahaan, dan aplikasi bisnis lainnya. Yang tujuannya sendiri yaitu dapat mendukung tujuan strategis, manajemen, dan operasional baik di perusahaan besar maupun di perusahaan kecil. Ini merupakan nilai bisnis jaringan telekomunikasi. Mulai yang pertama yaitu kemampuan strategisnya, yaitu yang pertama dapat mengatasi halangan geografis, kemudian dapat mengatasi halangan waktu, biaya, serta halangan struktural. Untuk contoh bisnis sendiri, pada halangan geografis yaitu dapat menggunakan internet dan extranet untuk mengirimkan pesanan ke pelanggan. Kemudian pada
Halangan waktu dapat menggunakan otorisasi kredit pada saat penjualan dengan menggunakan jaringan pos online. Kemudian yang ketiga ada halangan biaya. Konferensi video desktop antara perusahaan dengan mitra bisnisnya dengan menggunakan internet, intranet, dan extranet. Kemudian untuk mengatasi halangan strukturalnya, contoh e-bisnisnya yaitu dapat menggunakan situs web e-commerce bisnis ke bisnis untuk transaksi dengan pemasok dan pelanggan dengan menggunakan internet dan extranet. Selanjutnya ada revolusi internet, yaitu internet dipakai pertama kali oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian sampai sekarang ini internet bukan milik siapa-siapa lagi. Kemudian bermunculan kelompok-kelompok untuk mengatur standarisasi serta penggunaan internet. Ada beberapa aplikasi internet. Yang pertama ada surfing, email, chat, publikasi, jual beli, download ataupun komputasi. Untuk nilai bisnis dalam internet sendiri yaitu yang pertama dapat menghasilkan pendapatan baru dari sebuah penjualan online. Untuk yang kedua yaitu dapat mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. Kemudian dapat menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web. Selanjutnya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian dapat mengembangkan pasar baru, berbasis web, serta saluran distribusi untuk produk yang ada pada saat ini. Mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses di web. Selanjutnya adalah intranet. Intranet sendiri merupakan sebuah jaringan yang ada di dalam organisasi yang menggunakan teknologi internet seperti web browser, protokol jaringan TCP/IP, kemudian dokumen HTML. Intranet sendiri dapat diakses melalui intranet pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya melalui hubungan extranet. Kemudian untuk nilai bisnis yang ada pada intranet adalah yang pertama, komunikasi dan kolaborasi. Contohnya yaitu menggunakan email, voicemail, penyentara, serta fax untuk bertukar informasi. Untuk nilai bisnis yang kedua yaitu berupa publikasi web. Contohnya di sini adalah mempublikasikan informasi produk melalui newsletter, gambar teknis, serta katalog produk. Kemudian untuk nilai bisnis yang ketiga yaitu manajemen dan operasional bisnis, yaitu mengembangkan dan menyebarkan aplikasi bisnis yang penting untuk mendukung operasional bisnis pengambilan keputusan manajerial. Untuk nilai bisnis intranet ini ada contohnya. Ini ada sistem email. Yang kedua ini ada aplikasi perusahaan. Yang ketiga yaitu menulis mempublikasikan. Kemudian ini ada jaringan dan hardware yang sudah ada. Kemudian dari nilai bisnis ini dari 4 ini kemudian mempunyai intranet portal informasi perusahaan yang di dalamnya ini kemudian bisa diakses dengan menggunakan perlindungan dari firewall untuk setiap orang ataupun untuk setiap orangnya menggunakan internet, dan untuk pelanggan serta pemasok ataupun mitra kerjanya menggunakan extranet. Ini merupakan
contoh gambaran nilai bisnis dari intranet itu sendiri. Selanjutnya adalah extranet, yaitu hubungan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan intranet suatu bisnis dengan intranet lainnya. Kemudian keuntungannya adalah dapat memberikan keamanan yang memadai bagi penggunanya. Kemudian apa sajakah nilai bisnis yang ada pada extranet? Yaitu yang pertama, dengan adanya web browser extranet dapat membuat pelanggan ataupun pemasok dapat mengakses sumber daya intranet lebih mudah serta cepat. Kemudian yang kedua adalah membangun dan memperkuat hubungan strategis dengan mitra bisnisnya dan dapat memfasilitasi pengembangan produk paspor, pemasaran, serta proses secara interaktif dan online. Untuk model jaringan telekomunikasinya, yaitu jaringan telekomunikasi sendiri merupakan susunan di mana pengirim dapat mengirimkan pesan ke penerima melalui saluran yang sudah ataupun yang terdiri atas suatu medium. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Yang pojok kiri sendiri merupakan komputer pribadi menggunakan jaringan terminal, kemudian dihubungkan dengan prosesor telekomunikasi, kemudian prosesor telekomunikasi satu dengan yang lain saling berhubungan dan dihubungkanlah dengan menggunakan software telekomunikasi. Ini ada beberapa komponen jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada terminal, yang kedua ada prosesor telekomunikasi, kemudian yang ketiga ada saluran komunikasi, keempat ada komputer, dan yang terakhir adalah software pengendalian telekomunikasi. Ada beberapa jenis jaringan komunikasi. Yang pertama ada wide area network atau biasa disingkat WAN. Kemudian ada local area network, biasa disingkat dengan LAN ya di sini. Kemudian untuk virtual private network atau VPN. Selanjutnya ada client server. Dan jenis jaringan yang terakhir adalah peer to peer. Untuk VPN sendiri, ini contohnya bisa dilihat ya, ada dua perusahaan A dan B. Kemudian dua perusahaan ini dihubungkan dengan menggunakan internet dan masing-masing perusahaan ini dilindungi oleh firewall jaringan. Untuk media telekomunikasi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada kabel berpasangan, kemudian kabel koaksial, selanjutnya ada kabel serat optik, gelombang mikroterestrial ataupun gelombang telekomunikasi, LAN nirkabel ataupun web nirkabel. Untuk LAN nirkabel sendiri contohnya ada radio frekuensi tinggi, yaitu ada seluler digital. Kemudian untuk contoh dari radio frekuensi rendah ada spektrum sebar, kemudian ada standarisasi IEE, sering disebut dengan Wi-Fi atau wireless fidelity. Untuk kecepatan Wi-Fi sendiri sekitar 11 MB per second, dan untuk versi yang cepat ada sekitar 54 MB per second-nya. Ini adalah web nirkabel, yaitu protokol yang dapat digunakan disebut web atau wireless application protocol. Bisa dilihat di sini ada sebuah server web, kemudian adanya suatu penyaringan dan digunakan proxy. Kemudian dari proxy ini dihubungkan menggunakan radio tower. Selanjutnya dengan menggunakan protokol akses nirkabel
Kemudian ini dihubungkan di pengguna HP masing-masing. Untuk prosesor telekomunikasi sendiri yaitu ada dua. Yang pertama ada modem. Modem sendiri yaitu merupakan prosesor telekomunikasi yang mengubah sinyal digital ke analog ataupun sinyal analog ke digital. Untuk yang kedua ada multiplexer yaitu prosesor telekomunikasi yang memungkinkan saluran komunikasi tunggal untuk melakukan transmisi data secara simultan dari banyak terminal. Kemudian selanjutnya ada software telekomunikasi. Di sini fungsinya adalah sebagai manajemen arus, keamanan, pengawasan jaringan ataupun perencanaan kapasitas. Contohnya di sini ada SPView, kemudian ada NetSec dan lain-lain. Ada beberapa topologi jaringan. Yang pertama ada ring, star ataupun topologi bus. Dan untuk yang terakhir ada protokol jaringannya. Di sini ada 4, yaitu ada TCP/IP, kemudian ada IPX, SPX, kemudian ada AppleTalk, dan yang terakhir ada SNK. Ini merupakan oscillator dari T13B, T131, yaitu ada lapisan proses aplikasi. Kemudian yang kedua ada lapisan transportasi host to host. Kemudian ada protokol internet. Selanjutnya ada internet jaringan. Dan yang terakhir adalah lapisan fisik. Ini merupakan bentuk dari oscillator T13B, T131. Untuk hari ini saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.